Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Riki Marfiah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Raden Masyaid Surakarta. Saya akan menceritakan tentang pembaruan di dusun saya, yaitu Dusun 6 Blok 7 Mekarsari. Dusun 6 adalah salah satu dusun terpencil di Desa Mekarsari, Kecamatan Warku Rono Selatan, Kabupaten Aku Selatan, Sumatera Selatan, Palembang. Dusun yang terletak di bawah kaki Gunung Raya ini merupakan salah satu dusun yang dulunya rakyatnya itu begitu mundur dalam perekonomian, pendidikan, dan sosial. Agama mereka sangatlah lemah dan pemikiran mereka pun begitu kolot. Dusun yang sudah ada sejak zaman Belanda ini dulunya hidup jauh dari keramaian warga. Warganya lebih memilih untuk tinggal jauh dari para tetangga. Mereka memilih untuk tinggal di perkebunan mereka karena jika ingin berkebun bisa lebih mudah dan cepat. Namun suatu ketika ada penyerangan gajah yang terjadi di dusun tersebut dan memporak-porandakan perkebunan warga. Demi keamanan mereka, akhirnya mereka memilih hidup berdampingan dan bertetangga. Kondisi dusun ini dari zaman ke zaman mengalami kemajuan yang begitu pesat. Para pemimpin atau tokoh di dusun ini sangat memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Berikut para tokoh berpengaruh dalam pembaharuan di Dusun 6 Blok 7 Desa Mekarsari. Yang pertama yaitu Bapak Sapuan. Bapak Sapuan ini sering dipanggil Mbah Wan. Beliau merupakan seorang tokoh agama sekaligus pemimpin pertama di Dusun Blok 7 ini. Peran beliau sangatlah penting dalam kemajuan di dusun ini karena keterbelakangan pendidikan dan khususnya dalam bidang agama. Akhirnya Bapak Sapuan ini dan warga dusun Blok 7 ini mendirikan musola untuk beribadah mereka dan sebagai tempat untuk mereka belajar mengaji. Dan untuk lebih merekatkan hubungan antara warga, Bapak Sapuan ini juga mendirikan sebuah majelis atau sebuah pengajian yang dinamakan pengajian Ahad Pon, di mana pengajian ini dilakukan pada malam Ahad Pon, dilakukan setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya yaitu Bapak Sardi. Bapak Sardi ini merupakan putra kedua dari Bapak Sapuan. Beliau memimpin dusun ini menggantikan ayahnya. Beliau dulunya adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Beliau mengenyam pendidikan pondok pesantren selama 9 tahun. Tidak heran dengan latar belakangnya yang seorang santri, beliau dipilih warga untuk menggantikan ayahnya memimpin dusun 6. Dalam masa kepemimpinan beliau, dusun 6 atau blok 7 ini banyak pembangunan jalan yang dilakukan dengan gotong royong dan pembangunan saluran irigasi serta pembangunan listrik yang menggunakan tenaga air atau PLTA. Dalam kepemimpinan beliau juga masyarakat mulai mengenal musik rebana dan selalu menampilkan musik rebana dalam setiap acara yang ada di dusun ini. Selanjutnya yaitu Bapak Zainal Arifin. Bapak Zainal Arifin atau yang kerap dipanggil Bapak Ponirin ini, beliau memimpin dusun 6 dari tahun 2014 hingga saat ini. Dalam masa pemerintahan beliau, dusun 6 ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, di mana dulunya pembangunan jalan yang masih belum sempurna disempurnakan dan masyarakat juga mulai menggunakan listrik dari pemerintah yaitu PLN. Karena ketika mereka masih menggunakan PLTA atau pembangunan listrik tenaga air, itu banyak terjadinya hujan lebat yang akhirnya membanjiri sungai-sungai, akhirnya membawa bangunan-bangunan listrik tenaga air ini hanyut dan akhirnya mereka memilih jalan pintas. Selanjutnya bagaimana caranya agar mereka tetap mendapatkan pendidikan, memilih jalan
BKN. Dalam pemerintahan beliau juga mendirikan kelompok tani gunanya untuk mengatur atau memberikan pengarahan kepada warga untuk bertani dengan lebih baik lagi, karena mayoritas penduduk blok 7 ini adalah seorang petani. Jadi Bapak Ponir ini berinisiatif untuk membuat kelompok tani agar warga itu bisa bertani lebih baik lagi, bisa menggunakan pupuk dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu Dusun 6 ini di masa pemerintahan Bapak Zainal Arifin banyak menerima bantuan dari pemerintah seperti dana untuk membangun infrastruktur di dusun, dana untuk pembangunan musola dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di masa Bapak Zainal Arifin ini juga masyarakat Blok 7 ini mulai mengenal NU lebih dalam lagi. Banyak warga yang mulai mengikuti organisasi NU seperti Banser, Fatayat, dan Pemuda NU. Namun sebelumnya masyarakat Blok 7 ini sudah mengenal NU sejak masa pemerintahan Bapak Sapuan, tapi mereka hanya mengenal ajaran-ajaran kecilnya saja. Ajaran NU ini mulai berkembang dari masa kepemimpinan Bapak Sardi dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Bapak Zainal Arifin sampai sekarang ini. Sekian cerita tokoh pembaruan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.